urgensi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh guru sebelum proses pembelajaran berlangsung. Karena perencanaan pembelajaran merupakan pedoman bagi guru dalam mengelola pembelajaran dari awal sampai akhir. Sementara itu, pengelolaan kelas merupakan upaya guru dalam menciptakan kondisi atau situasi tempat belajar yang kondusif dan efektif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Resepsi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran didefinisikan sebagai kegiatan dalam rangka membentuk suatu sistem pembelajaran yang dapat memudahkan pendidik dalam mengajar serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran sehingga mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sementara itu, definisi dari pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk menciptakan kondisi tempat belajar yang optimal sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Tujuan dari perencanaan pembelajaran yaitu membantu guru dalam mengenal kebutuhan, minat, bakat, dan memberikan dorongan motivasi kepada peserta didik serta memantau seberapa jauh kemajuan belajar peserta didik. Sedangkan tujuan pengelolaan kelas yaitu meminimalkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, guru harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu guru harus memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada peserta didik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga harus mampu memahami keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan berbagai strategi alternatif lainnya. Sementara itu, prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu meliputi prinsip kesiapan belajar, prinsip motivasi belajar, prinsip perhatian, prinsip persepsi yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam menggunakan persepsi yang mudah dipahami dalam pemberian materi kepada peserta didik, prinsip retensi yaitu berkaitan dengan upaya mengingat kembali pengetahuan atau materi yang dipelajari pada masa lampau, dan prinsip transfer, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penyusunan perencanaan pembelajaran dapat membantu guru dalam mengenal kebutuhan peserta didik, membantu guru dalam memperjelas pemikiran terhadap tujuan pendidikan, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai dan prosedur yang digunakan, membantu guru dalam mengembangkan potensinya. Sedangkan manfaat dari pengelolaan kelas yaitu terciptanya ruang belajar yang efektif dan kondusif, adanya waktu yang cukup bagi guru untuk mentransfer sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik, serta guru dapat memantau perkembangan peserta didik. Landasan perencanaan pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu landasan yuridis dan teoritis. Landasan yuridis perencanaan pembelajaran meliputi Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2021 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, dan Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan dasar teoritis perencanaan pembelajaran yaitu penggunaan pendekatan sistem. Dengan pendekatan sistem dapat mengintegrasikan seluruh komponen pembelajaran. Hal tersebut berguna untuk penetapan langkah-langkah perencanaan pembelajaran dalam sebuah RPP atau silabus. Instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Analisis kebutuhan peserta didik dilakukan sesuai dengan minat, bakat, dan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik
guna mengembangkan diri dan penguatan pendidikan karakter. Dalam penentuan tujuan pembelajaran harus memenuhi 4 komponen tujuan instruksional, yaitu audience atau siswa, behavior atau kemampuan yang dicapai setelah mengikuti pembelajaran, condition atau aktivitas selama pembelajaran, dan degree atau tingkat yang diharapkan, yang dapat disingkat dengan ABCD. Pemilihan bahan ajar diperlukan dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku, keadaan peserta didik, fasilitas yang ada, alokasi waktu, dan jumlah peserta didik. Dalam penentuan strategi dan metode pembelajaran, perlu memperhatikan keadaan peserta didik, materi yang disampaikan, dan kurikulum yang berlaku. Kegiatan pembelajaran meliputi 3 hal. 1. Pendahuluan yang meliputi salam, pemberian motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu inti atau penyampaian materi. Dan yang ketiga yaitu penutup yang meliputi pemberian kesimpulan, memberi informasi materi apa yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, dan kemudian salam. Sementara itu, penilaian hasil belajar digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran dan mengatur tingkat capaian pembelajaran. Aplikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi calon guru dan guru. Dalam pelaksanaannya, ternyata masih banyak guru yang mengabaikan penyusunan rancangan pembelajaran seperti tidak memakai RPP dalam pelaksanaan pembelajaran karena dianggap terlalu konseptual. Dengan tidak adanya perencanaan pembelajaran, maka guru tidak memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, guru tidak dapat memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta guru tidak dapat memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Selain itu, implikasi pengelolaan kelas yaitu kurangnya motivasi dan perhatian terhadap peserta didik, kurangnya keterlibatan secara langsung peserta didik dalam kelas, perbedaan karakteristik peserta didik, dan kurangnya keaktifan peserta didik dalam kelas. Penutup, rencana pembelajaran dan pengelolaan kelas sangat penting dilakukan oleh seorang guru maupun calon guru karena dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, sehingga dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.